Selamat malam, selamat berjumpa di iNewsroom, ruang perbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Kebun Teh di Puncak nyaris berujung ricuh. Pedagang hanya bersedia ditertibkan dengan syarat relokasi. Jangan gitu dong, Pak. Adu mulut terjadi saat penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Puncak Bogor siang tadi. Keributan antara PKL dan pedagang nyaris pecah karena PKL enggak ditertibkan. Pedagang menolak ditertibkan sebelum pemerintah Kabupaten Bogor menyediakan lahan relokasi. Penertiban PKL yang berada di kawasan Kebun Teh ini dinilai pedagang setempat mematikan mata pencarian mereka. Mencari nafkah sulit buat menghidupkan istri, anak, dan sebagainya. Nah, kemarin pada saat mereka datang ke Saung, mungkin tidak demo ke Pemkab ya, dari demonya ke Pok Darwis, menanyakan hal itu pada saya. Makanya saya mengadakan teman-teman untuk mengadakan kegiatan perlawanan dengan kegiatan Satpol PP ini gitu. Sementara itu, petugas berdalih melakukan penertiban sebagai upaya pencegahan terjadinya penularan COVID-19 di lokasi wisata Puncak. Di sini juga kita memang memahami juga, tapi kan tetap namanya aturan kita tegakkan gitu ya. Nah, jadi di sini kita dengan pimpinan juga ingin mencari solusi itu seperti apa untuk penempatan mereka gitu ya. Karena dari korban juga itu memang warga Kabupaten Bogor. Keduanya kalau kita tertibkan, tapi tidak ada petugas, dia melakukan jualan lagi. Penertiban PKL yang dilakukan sejak Sabtu kemarin ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Aparat berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dan bukan anarkis. Setelah terjebak 3 hari di Pegunungan Andulan Luwu, sejumlah mahasiswa akhirnya berhasil dievakuasi. Material lumpur medan yang terjal menjadi kendala proses evakuasi. Inilah detik-detik saat evakuasi ratusan mahasiswa pendaki gunung yang terjebak di Pegunungan Andulan Luwu, Sulawesi Selatan. Evakuasi berlangsung dramatis karena banyak di antaranya yang mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri sehingga harus ditandu. Medan yang berat dan lumpur tebal juga semakin mempersulit proses evakuasi. Sebelumnya, ratusan mahasiswa universitas ini terjebak selama 3 hari di Pegunungan Andulan akibat banjir dan tanah longsor. Dengan kendala ada yang tadi menyampai longsoran, setelah ada sekitar 20 orang, longsoran itu yang kita lewati nggak bisa. Terpaksa kita pakai jalan alternatif yang dilewati hanya untuk motor saja. Lokasi tempat evakuasi dengan jalan raya itu sekitar ada 25 kiloan. Tercatat 140 peserta dan panitia terjebak saat tengah mengikuti kegiatan Bina Akrab yang digelar selama seminggu. Kini seluruh panitia dan peserta selamat dan mereka yang kondisinya membaik sudah diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis, Jawa Barat sejak kemarin menyebabkan longsor di 10 titik. Selain menutup akses jalan raya, longsor juga menimbun puluhan rumah. Tim SAR BPBD dan Tagana Ciamis hingga sore tadi masih terus membersihkan material sisa longsor yang menutup jalan Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng. Tidak hanya rumah, tebing tembok pondasi sebuah masjid pun longsor menimpa permukiman. Selain itu, tebing tanah setinggi 5 meter juga menimpa rumah warga lainnya di Dusun Batu Malang, Desa Nasol. Beruntung saat peristiwa terjadi, seluruh penghuni berada di depan rumah. Saya pulang langsung masuk ke rumah, saya terus makan. Tiba-tiba ini hujannya turun ke bawah gitu. Saya tidak tahu, saya lagi makan itu, kirain apa di belakang gitu. Terdengar. Suaranya seperti apa? Apa? Suaranya seperti apa waktu kejadian? Suaranya seperti itu petir, kayak petir suaranya. Yang longsor apa ini, Pak? Yang longsor ya? Jadi ini kan tebing ya, tebing apa? Fondasi itu.
Data sementara dari BPBD Ciamis, total rumah yang terdampak mencapai 22 dan 3 diantaranya mengalami kerusakan parah. Seorang wanita berusia 22 tahun dibunuh oleh teman kencannya. Korban dibunuh setelah cekcok dengan pelaku karena tarif kencan yang tidak sesuai perjanjian. Warga desa Wonokerto, Musirawas, Sumatera Selatan geger dengan penemuan mayat seorang perempuan yang diketahui bernama Wulan Novia, warga Lubuk Linggau. Korban pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah kosong karena mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Warga kemudian melapor ke Polres Musirawas. Polisi segera menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengungkap pelaku pembunuhan. Pelaku adalah Bagus Triatmaja, anak dari pemilik rumah kosong tempat korban ditemukan. Motif pelaku menghabisi korban terkait pembayaran jasa kencan. Usai berkencan, keduanya cekcok karena korban menanyakan uang pembayaran yang tak sesuai dengan yang dijanjikan. Korban ini kita evakuasi ke rumah sakit Sobirin untuk melakukan tindak lebih lanjut. Untuk pelaku langsung kita amankan. Berapa orang, Mbak? Dan sementara nih sendiri ya. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin Musirawas untuk kepentingan otopsi. Seorang anggota Brimob Brarada, Muhammad Kurnia, gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Bintang, Papua pagi tadi. Evakuasi jenazah berlangsung dengan pengawalan ketat. Dengan pengawalan ketat, inilah proses evakuasi jenazah Barada Muhammad Kurnia yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo. Jenazah Muhammad Kurnia dievakuasi dari Kiwirok ke Oksibil menggunakan helikopter, lalu diterbangkan ke Jayapura. Sedianya jenazah akan dibawa ke tempat kelahirannya di Aceh. telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Barada Kurniadi tewas saat bertugas menjaga Polsek Kiwirok dini hari tadi. Kantor polisi tersebut diduga mendapat serangan dari KKB. Usai kejadian, Barada Muhammad Kurniadi mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Seorang pensiunan polisi terjaring Satpol PP saat razia manusia silver. Merespon hal tersebut, Korps Kepolisian tergerak mencarikan pekerjaan baru. Inilah detik-detik penangkapan manusia silver oleh Satpol PP Kota Semarang yang belakangan viral di media sosial. Tanpa perlawanan, manusia silver yang diamankan beserta kotak penyimpanan uang ini pun dibawa ke mobil patroli. Tanpa disangka, saat pemeriksaan identitas ternyata manusia silver tersebut adalah pensiunan Polri. Purnawirawan Polri ini bernama Agus Dartono, berusia 61 tahun, warga Jalan Bukit Dahlia, Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Semarang. Menurut kakek Agus, ide menjadi manusia silver didapat saat jalan-jalan di sekitar kawasan Marina, Semarang. Merasa tidak mempunyai pekerjaan lagi dan sedang butuh uang, kakek Agus pun terpikirkan meniru seorang peminta-minta di hadapannya yang dengan mudah mendapatkan uang. Cari uang dapat 20.000, pegang Satpol PP. Ternyata saya bilang bekas anggota polisi, pensiunan polisi gitu. Dan saya terlalu dipegang gitu, termasuk saya merasa malu kepada
Kepolisian Republik Indonesia, terutama Bapak Kapolda maupun Bapak Kapoltabes, atas kesalahan saya mohon maaf. Kalau bisa saya nggak akan ulang lagi, asal saya nanti mau dicarikan sama Bapak Kadit. Merespon hal ini, Polrestabes Semarang pun bergerak mendatangi rumah kakek Agus. Mengantisipasi kejadian serupa, kakek Agus pun dijanjikan pekerjaan sebagai petugas keamanan. Yang bersangkutan Pak Agus ini sebenarnya adalah komunikasinya terhambat, artinya beliau sebenarnya kuat ingin permasalahan beliau ditanggung sendiri. Jadi memang beliau hanya malu saja untuk menyampaikan kepada teman-teman purnawirawan yang tergabung dalam PP Polri Jawa Tengah maupun PP Polri Semarang, dan juga kepada teman-temannya di Polsek Tembalang maupun di Polrestabes Semarang. Jadi beliau mengakui bahwa memang beliau pantang untuk menyampaikan apa yang dirasa kekurangan beliau selama ini, beliau ingin tanggung sendiri. Kasus ditangkapnya manusia silver di kota Semarang ini terjadi bukan kali ini saja. Di saat penerapan PPKM, petugas Satpol PP Kota Semarang gencar melakukan operasi, membersihkan jalanan dari pengemis dan gelandangan. Aksi manusia silver yang membawa balita saat beraksi juga viral di media sosial. Miris, seluruh tubuh balita tersebut juga dicat silver. Menanggapi viralnya balita dijadikan manusia silver, Polsek Pamulang dan Satpol PP mengamankan manusia silver yang membawa balita dan beroperasi di sekitar SPBU Parakan Pondok Benda, Pamulang. 2 orang diamankan beserta 2 balita. Mereka mengaku telah 5 bulan berpindah tempat untuk meminta-minta. Selanjutnya mereka dibawa ke dinas sosial untuk dirawat dan diberikan pengarahan sebelum dikembalikan ke kampung halaman. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan merawat dan memberikan asesmen terhadap ibu dan bayinya yang menjadi manusia silver di lampu merah Pamulang beberapa waktu yang lalu. Tak hanya itu, sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, mereka diberi keterampilan di rumah singgah terlebih dahulu agar mereka tidak kembali turun ke jalan untuk meminta-minta. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pun menduga bahwa keduanya mempunyai komunitas atau organisasi yang terstruktur karena mereka bukan merupakan warga Tangerang Selatan dan seringkali berpindah-pindah tempat untuk mengais rejeki dengan cara menjadi manusia silver. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan meminta kepada warga untuk tidak memberikan donasi kepada para pengemis maupun gelandangan yang berada di jalan. Dan kita dalami peristiwa ini bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Pak Wahyu Noto Lukman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Lukman. Assalamualaikum, selamat sore Bang Kesuma serta pemirsa iNews TV sekalian. Abraham Pak, dengan Abraham di studio. Langsung saja ya ke apa yang kita akan diskusikan. Pak, bagaimana kondisi terkini balita yang dicat silver? Baik, terima kasih. Yang pertama kami konfirmasi kemarin malam Satpol PP Kota Tangerang Selatan menyerahkan ibu dan anak yang merupakan manusia silver atau tubuhnya dicat silver, meminta-minta, mengemis di daerah Pamulang. 1 malam kita berikan pelayanan kesejahteraan sosial di rumah singgah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Rencana hari ini juga diadakan asesmen untuk mengetahui keadaannya, kebutuhannya, kemudian domisili tempat tinggal dan lain-lain. Dan kita konsultasikan juga ke Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sampai dengan tadi siang, sebelum aku lakukan asesmen itu sudah dijemput oleh Balai Rehabilitasi Sosial Melati milik Kementerian Sosial. Kami yakin penanganan selanjutnya akan lebih baik dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bisa dipaparkan tidak Pak sebetulnya identitas balita tersebut, identitasnya bukan nama dan lain sebagainya, kita harus lindungi. Tapi dalam artian mengapa sampai balita itu ada di jalan dan dicat silver? Siapa yang ajak dan bagaimana ide itu Pak muncul?
Ya, seperti biasa ya, ini memang banyak ibu-ibu atau orang tua yang mengeksploitasi anaknya, ikut dibawa mengemis, meminta-minta dengan modus manusia silver. Tapi berbeda dengan manusia silver seperti awal-awal yang merupakan pekerja seni. Kalau yang sekarang ini sudah banyak di tengah-tengah ruang publik merupakan pengemis ya, meminta-minta. Ini kasus yang pertama di Kota Tangerang Selatan dengan mengeksploitasi atau melibatkan anaknya. Tentunya ini akan kami koordinasikan juga dengan dinas terkait dengan perlindungan anak karena anaknya sudah dieksploitasi di perlindungan. Oke, sebelum rehabilitasi, apakah kemudian penting juga dikabarkan bahwa ada ancaman pidana untuk eksploitasi anak ini, Pak? Iya, bagi pelaku eksploitasi anak tentu ada denda dan sanksi ya, ada tindakan pidana ringan. Tetapi biasanya memang setelah kita profiling, kita adakan asesmen, memang mereka ini dari kalangan-kalangan keluarga rentan atau tidak mampu, bahkan di bawah garis kemiskinan, sehingga sanksi atau tindakan pidana ringan bukan merupakan solusi juga. Oke, itu betul dilakukan demikian. Tapi satu hal ya Pak, kita menyebutnya dengan istilah eksploitasi. Namun di sisi lain, mereka barangkali menyebutnya dengan alasan himpitan ekonomi. Mereka tidak punya pilihan lain dan lain sebagainya. Tentu persoalan ini juga harus diselesaikan dengan cara memberikan pekerjaan yang layak, memfasilitasi orang tuanya untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara yang baik begitu. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial? Iya, Dinas Sosial secara tugas pokok dan fungsi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita penuhi kebutuhan dasar pangan, biasanya kita berikan bantuan. Kita akan daftarkan mereka sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang layak, ini banyak pihak yang harus terkait di sektor lainnya dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, yang semuanya akan saling berkolaborasi membantu keluarga yang mampu atau miskin seperti ibu yang sampai mengeksploitasi anaknya meminta-minta di ruang publik. Oke, kalau kita ketahuan eksploitasi anak bukan hanya di cat silver seperti ini barangkali pemantiknya saja Pak. Tapi kalau bayi itu diajak di pinggir jalan, kemudian panas-panasan, meminta-minta dan lain sebagainya, itu banyak Pak. Kalau di ibu kota bahkan di pinggiran termasuk Tangerang Selatan itu juga kita bisa lihat. Karena saya tinggal di daerah Bintaro Pak. Yang saya tanyakan begini, bagaimana memastikan bahwa khusus di wilayah Tangerang Selatan bersih dari eksploitasi anak Pak? Ketika saya melewati lampu merah menuju pulang ke rumah saya atau berangkat ke kantor. Ya, kami Dinas Sosial berkoordinasi ya kerjasama dengan dinas terkait, khususnya terkait dengan penertiban ya di ruang publik, gangguan ketentraman dan ketertiban umum itu kita koordinasi kerjasama dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian satuan-satuan kewilayahan juga mulai dari tingkat yang terendah, RT, RW, kelurahan, kecamatan juga kami akan kolaborasi bersama-sama untuk memonitor, memantau, jangan sampai mereka ini tumbuh dan berkembang. Dan tidak kalah penting juga, kami ingin mengajak seluruh warga masyarakat, khususnya di Kota Tangerang Selatan, kita memang secara agama diwajibkan membantu, diwajibkan menolong sesama. Tetapi banyak sekarang yayasan-yayasan, lembaga, amil, ya, penyalur zakat, sedekah, lebih baik disalurkan kepada lembaga-lembaga yang tadi yang akuntabel daripada di tengah-tengah ruang publik di pinggir jalan, sehingga mereka akan terus turun ke jalan karena mendapatkan hasil menjadi pekerjaan mereka dengan meminta-minta, mengemis. Rata-rata mereka bisa dapat 100, 200, 300 ribu per hari, maka mereka akan betah terus turun ke jalan. Jadi demikian. Oke, dari sini kita juga mengerti ya Pak ya, bukan sanksi, marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Tapi persoalan ketidakadilan sosial seperti ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa administrasi itu dilakukan agar mereka mencapai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Terima kasih ya Pak atas waktunya berbincang bersama kami. Pemirsa, setelah sempat tutup, sejumlah objek wisata kembali dibuka dan diserbu wisatawan. Selengkapnya usai jeda di Newsroom.